Kelangkaan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah sumber daya yang terbatas dengan keinginan manusia yang secara teoritis tidak terbatas. Apa saja sih faktor penyebab terjadinya kelangkaan? Yang pertama, perbedaan letak geografis masing-masing daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda dan tidak tersebar secara merata. Yang kedua, pertambahan jumlah penduduk. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi. Yang keempat, bencana alam. Agar kelangkaan bisa teratasi, pemerintah melakukan beberapa cara berikut ini. Pemerintah menyusun skala prioritas penentuan urutan kebutuhan dengan yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Pemerintah juga menerapkan prinsip ekofisiensi ketika menggunakan sumber daya alam. Prinsip ekofisiensi bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin. Dengan menerapkan ekofisiensi, tidak ada sumber daya alam yang terbuang sia-sia sehingga kelangkaan bisa dicegah. Pemerintah juga menggunakan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, minyak tanah merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Apabila digunakan terus-menerus akan menyebabkan kelangkaan. Agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan energi alternatif. Untuk menggantikan minyak tanah, misalnya minyak tanah diganti dengan gas atau listrik. Nah, kita udah tahu apa itu kelangkaan, apa itu faktor terjadinya kelangkaan, serta apa saja tindakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan. Nah, di sini saya mengambil contoh kelangkaan pada gas LPG. Di sini saya akan menampilkan beberapa video atau berita-berita televisi tentang kelangkaan pada gas LPG di beberapa jumlah daerah, serta apa saja tanggapan-tanggapan masyarakat tentang kelangkaan gas LPG. Permintaan gas LPG 3 kg meningkat, akibatnya sejumlah daerah mengalami kelangkaan gas termasuk di Bandung dan Jakarta. Berikut rangkumannya. Terus Bang, gimana? Kelangkaan gas 3 kg di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Salah satu penyalur menyatakan sudah 3 hari tidak menjual gas 3 kg yang biasa disebut gas melon. Hal ini lantaran kosongnya pasokan gas di agen-agen resmi. Biasanya, dalam seminggu ia bisa mendapatkan kiriman 100 125 tabung gas 3 kg. Namun, hingga Kamis pagi, tidak ada pengiriman gas dari agen. Imbasnya, masyarakat pun dibuat kecewa dengan tidak adanya gas 3 kilo di toko-toko dan agen pemasok gas. Ketersediaan melon itu saya tergantung agen. Agen ngirim saya terima, agen nggak ngirim saya nggak terima. Nah, kalau dari tempat abang ini udah berapa lama bang kosong Saya gas emang 3 kilo? jatah seminggu 100. Tiap minggu 100, kadang-kadang 110, emang udah rutin itu. Nah, tapi sekarang satu habis. Kelangkaan gas 3 kg juga terjadi di Kabupaten Bandung. Lebih dari 1 bulan konsumen sulit mendapatkan gas subsidi. Bahkan, kelangkaan menyebabkan melambungnya harga gas yang mencapai Rp25.000 per tabung dari harga jual Rp18.000. Kelangkaan gas di Bandung disebabkan pasokan gas yang tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Menghilangnya peredaran tabung gas ukuran 3 kg di pasaran hampir 1 bulan terakhir ini membuat pusing warga Karawang, Jawa Barat. Oman, salah satu warga, mengaku harus memesan gas ke agen jauh-jauh hari dan mengantre untuk mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg itu. Pasalnya, jika membeli di tingkat pengecer, harga mencapai 2 kali lipat. Angka katanya dapat 10, ke sekarang masih bang dapat 4. Oh, dijatah, Pak? Iya kan ini mah udah ini teh ya. Udah pesen dulu ya? Iya. Emang kalau di warung-warung berapa Pak harganya, Pak? Di warung mah ada lagi mana itu nggak tentu, ada yang 2, 3. Sekarang mah ya kan Yang paling mahal berapa, Pak? ya 24 paling ya. Sampai 24.000. Iya. Sementara itu, mengantisipasi terjadinya aksi berebut tabung gas, pemilik pangkalan gas 3 kg menjatah jumlah pembelian gas. Bagi warga biasa maksimal pembelian 2 tabung gas, sementara bagi warung dan pedagang maksimal 6 tabung. Tidak di sininya, kadang 1, kadang 2. Yang ngeteng, paling banyak 2 lah atau 3. Kalau warung paling 5-6 biji saya kirim, seadanya yang ngeteng. Dibagi-bagi lah, Pak ya? Bisa yang ngeteng nih, dan di warung bagi-bagi, masa ada 4, ada 6 gitu, tergantung sisanya, bisa yang ngeteng. Untuk harga berapa Pak? Untuk harga sih 16.000. Warga berharap kelangkaan gas tersebut segera bisa diatasi. Pasalnya, jika tak kebagian membeli gas di pangkalan, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk 1 tabung gas. Harga gas sebesar Rp16.000, namun di tingkat pengecer mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Tariana, Karawang.
kelangkaan gas LPG bersubsidi. Hasil survei yang dilakukan oleh Pertamina menunjukkan adanya indikasi permainan harga dari para pengecer. Tak hanya itu, ada pula fakta mengejutkan di mana terjadi alih fungsi gas LPG untuk penggunaan yang tak terduga. Sulitnya mendapatkan gas subsidi 3 kg sudah mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Kelangkaan yang terjadi sejak 2 pekan terakhir membuat warga mulai kebingungan, khususnya bagi para pemilik kedai makanan dan usaha UMKM. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, warga terpaksa mencari hingga ke luar wilayah. Tentunya, selain harga yang lebih tinggi, ongkos yang digunakan juga lebih mahal. Ya, memang langka cari gas. Sampai saat itu kemana-mana tidak ketemu, tidak dapat. Sampai nyasar-nyasar, ternyata dapat. Ya memang sekarang emang agak sulit ya. Semua warga pada ngeluh ya. Nggak tahu kenapa ya kok bisa gitu. Sekarang dilancarkan aja itu. Kayak dulu lagi ya mas, gampang gitu loh. Carinya gimana. Sementara di tingkat pangkalan, kelangkaan gas LPG 3 kg disebabkan adanya pengurangan jumlah pasokan dari agen, seperti agen gas milik Rustamaji misalnya. Pemilik usaha di daerah Wonotinggal, Kota Semarang ini mengaku jumlah pasokannya turun hingga 20% dibanding biasanya. Jika semula bisa mendapatkan pasokan hingga 40 tabung di setiap pengiriman, kini dirinya hanya bisa mendapat jatah 25 hingga 30 tabung dalam setiap pengiriman. Tiap datang 30, antara 26 sampai 30 dia pasti kasih. Pasti itu. Hanya Rebo dan Sabtu. Kalau tabung saya masih banyak yang kosong kan gitu. Kalau bisa mintanya 5, tapi saya dikasih 30 aja akhir-akhir ini. Kondisi ini membuat para pemilik pangkalan resah. Pasalnya dari keseluruhan pengiriman masih terdapat tabung kosong yang tidak diisi oleh pihak agen. Ya kalau dirugikan sebetulnya secara otomatis dirugikan. Karena ya satu contoh seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa misalkan yang harusnya tabung keseluruhan kosong diisi, sekarang diisi separuh, itu kan otomatis ya tetap akan mengurangi toh. Itu sudah jelas akhirnya ya merugikan. Berdasarkan data Pertamina, kelangkaan tertinggi terjadi di Kabupaten Banyumas, diikuti Kota Semarang, Salatiga, dan Kabupaten Kebumen. Selain adanya indikasi para pengecer yang memainkan harga, kelangkaan terjadi juga karena adanya peningkatan kebutuhan. Mayoritas permintaan berasal dari pelaku UMKM, rumah tangga, hingga pengguna tak terduga lainnya. Di Salatiga kan banyak petani menggunakan, Pak Teguh tadi bilang SDM, menggunakan pompa itu dengan LPG. Nah ini kan yang belum diperhitungkan oleh pemerintah kebutuhannya. Artinya sesuai peruntukannya sebenarnya kan usaha kecil dan masyarakat miskin. Tapi ternyata ada yang pompa, petani udah mulai, peternakan juga. Kalau memang berhak, tapi kan belum diverifikasi. Hingga saat ini, pihak Pertamina masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus kelangkaan gas 3 kg di pasaran. Apabila permintaan masih cukup tinggi, tidak menutup kemungkinan Pertamina akan melakukan penambahan tahap ketiga dengan jumlah yang belum bisa ditentukan. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Nah, apa saja sih tindakan-tindakan dari Pertamina atau solusi-solusi dari Pertamina agar mengatasi kelangkaan pada gas LPG? Nah, Pertamina mengungkapkan kerap langkanya LPG 3 kg di masyarakat akibat sering terjadinya penyalahgunaan, di mana masyarakat mampu ikut membeli tabung yang seharusnya untuk golongan miskin tersebut. Agar pemasokan gas LPG 3 kg tetap tidak mengalami kelangkaan, ada beberapa tindakan yang dilakukan dari Pertamina. Nah, Pertamina tambah pasokan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Pertamina menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian LPG 3 kg secara berlebihan. Apabila masyarakat masih menemukan adanya kesulitan dalam menemukan LPG 3 kg atau adanya harga yang tidak wajar, maka bisa menghubungi call center Pertamina. Operasi pasar bertujuan bukan hanya menambah pemasokan di masyarakat, namun juga sebagai upaya untuk menstabilkan harga, sebab pada operasi pasar ini LPG 3 kg dijual sesuai dengan harga eceran resmi di masing-masing daerah. Pertamina juga akan cabut izin jika ditemukan ada agen yang curang. Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, Pertamina mengambil tindakan-tindakan pencegahan berupa sidak di lapangan.
Pemerintah juga menghimbau masyarakat lapor jika terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Dengan itu, masyarakat diharapkan memberikan informasi di mana kekurangan pemasokan dan Pertamina akan menambah pemasokan. Nah, sama halnya di kampung saya juga sering terjadi kelangkaan pada gas LPG 3 kg, di mana kelangkaan sering terjadi di akhir-akhir tahun atau mendekati Hari Raya Natal. Kenapa kelangkaan bisa terjadi? Karena kurangnya pemasokan dari kota Pontianak ataupun kota Ngabang. Nah, di sini ada beberapa foto atau gambar kondisi jalan di Nahaya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan di daerah Nahaya. Karena faktor jalan, transportasi, dan jarak yang begitu jauh dari kota Pontianak ataupun kota Ngabang. Nah, karena adanya kelangkaan, harga gas LPG di Nahaya bisa mencapai 40.000 ke atas. Sedangkan di kota Ngabang ataupun kota Pontianak harga masih dikatakan normal di mana 20 ribuan ke atas. Nah, seharusnya pemerintah Kabupaten Landak bisa memberikan solusi atau tindakan agar kelangkaan bisa diatasi dan agar harga tidak begitu tinggi ketika sudah masuk di daerah-daerah terpencil. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya pemerintah lebih bijak dalam mengatasi kelangkaan pada gas LPG 3 kg di daerah-daerah terpencil agar masyarakat tidak terlalu tertekan karena harga yang tinggi.